kadang takut sama si Rio. Setiap malam diteleponin mulu, di video call gitu. Terus kadang dia suka nungguin depan rumah. Kayak entah kayaknya ada satu kejadian yang bikin si Rio ini sakit hati banget nih sama si Dina ini kan, sahabat aku. Nah, aku pulang itu Kak, aku lihat ada Rio di ini Kak. Demi Allah ini aku lihat Kak, si Dina ini nyengkram tangan aku gitu, teriak-teriak, kesurupan lagi dia, padahal baru di rupiah loh. Nah kita kayak kedukun aja gitu, dukunnya Kalimantan, mbak-mbak gitu loh. Kita tahu kan topi. Iya, yang topi. Oh, Topi di dalamnya topi, tau gak sih yang di atas topi yang snapback itu kan, tau kan Kak, yang Kak itu disimpan kayak tal. malam hari ini kita bakal bahas tentang apa nih? Cinta, ditolak, dukun. Berarti enggak. Kita ngebahas tentang pelet sih. Tapi sebelum nanti kita ke ceritanya si Cita ya, gue pengen nanya dulu ke lu nih Ham. Lu sebenarnya masih percaya nggak sih Ham, dengan pelet-pelet di zaman sekarang? Kalau untuk menerapkan dia di kehidupan sehari-hari, saya tidak, gitu kan. Tapi kalau dibilang ada, ya saya lihat dengan mata kepala saya gitu kan. Ternyata ada gitu, dan biasanya pelet-pelet itu ya, orang yang terkena pelet itu dia benar-benar nggak sadar, yang lebih bisa menganalisa gitu, yang lebih bisa tahu nih bocah nggak kayak biasanya gitu. Biasanya orang-orang terdekatnya gitu yang lihat. Biasanya gitu sih Ki. Iya, gue sepakat sih sama lu. Maksudnya kayak mungkin yang dijual di kayak internet, di online atau apapun itu, gue jujur nggak percaya. Tapi kalau keberadaannya ilmu ini ada atau enggak, gue percaya ada, gitu loh. Tapi kita udah ada teman kita nih, si Cita, yang tadi sempat mau cerita, tapi kan kita potong buat opening dulu. Kita kasih kesempatan dulu kali buat Cita ya. Boleh. Halo Cita. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Cita. Ini kan tentang pelet nih. Cita ditolak pun bertindak. Ini pengalaman lu sendiri atau orang terdekat lu yang mau ceritain malam hari ini? Sahabat aku lebih tepatnya. Sahabat kamu sebagai orang yang melet atau yang dipelet? Di pelet malahan. Kalau bilang pelet bukan pelet sih, tapi disantet ya. Oh. Sama mantannya. Jadi aku mau cerita dari awal, boleh nggak? Boleh. Yaudah, silakan cerita ya Tak. Iya. Jadi gini, ini terserah ya mau percaya atau enggak, tapi aku cerita apa yang aku lihat langsung sama aku alamin juga teman seperti. Jadi aku dulu aku kan asli Kalimantan Kak. Aku di Kalimantan itu sama teman-teman aku sering nongkrong kan. Nah, teman aku ini udah pacaran lama 2 tahun mau 3 tahun lah. Nah, dia putus sama cowoknya. Aku bilang namanya itu Dina. Terus cowoknya namanya Rio. Jadi si Dina ini pacar lama kan. Nah, entah berapa lama gitu mereka putus karena ada masalah privasi lah. Pokoknya ada masalah lah, intinya udah lama putus, tapi kayaknya si Rio ini masih ngejar-ngejar sahabat aku si Dina ini Kak. Dia selalu ngechatin aku juga sebagai temennya kayak, "Dan tolong dong, Dina kenapa gak bisa ngomongin." Nah karena putusnya mereka ini juga karena si Rio nya selingkuh Kak gitu. Nah di suatu ketika nih si Dina udah move on nih sama si Rio, tapi selama ini Rio tuh stalker aja sama si Dina. Si Dina ini selalu curhat sama aku kayak kadang takut sama si Rio. Setiap malam diteleponin mulu, di video call gitu. Terus kadang dia suka nungguin depan rumah. Kayak entah kayaknya ada satu kejadian yang bikin si Rio ini sakit hati banget nih sama si Dina ini kan, sahabat aku. Kayak si Dina ini udah kesel banget lah sama si Rio karena selalu
diuntit-untit gitulah Kak, diuntitin tuh kayak contohnya kayak diikutin terus kemana dia nongkrong ada Di stalking lah. iya gitu. Tapi dia selalu nguntit kita pulang Kak, itu serem sih Kak, itu bener. Sampai si Dina ini takut pulang ke rumah, dia nginep di rumah aku gitu loh Kak. Nah terus habis itu seminggu kemudian udah nih si Rio ini udah lama gak kelihatan Kak, sudah seminggu gak kelihatan. Nah Dina nih cerita kalau dia dapat mimpi katanya. Ini cerita dia Kak, dapat mimpi dia. Ternyata aku nggak tahu nih kenapa Dina bisa dapat mimpi awalnya, tapi Dina tuh ada cerita gini, Cit, waktu 2 hari yang lalu gue ketemu sama Rio, gue nyelesain masalah gue. Hah, kapan lu ketemunya? Ada, gue ketemu sama dia itu di rumah dia juga, tapi kita langsung keluar karena si Rio tuh katanya nggak mau ketemu gue lagi, tapi terakhir kali itu mau ketemu, jadi mau nyelesain masalah berdua lah. Nah tapi aku bingung nih Kak, maksudnya gini, kadang aku bingung juga sama si Dina ini karena dia ada agak pelin-pelan setelah, mungkin aku nggak tahu ya mereka ngomongin apa, tapi setelah kejadian itu mereka kayak si Rio ini hilang, maksudnya nggak ada kabar, nggak pernah chat aku juga kayak nanyain Dina, tapi Dina ini berubah, jadi ada agak berubah anaknya, jadi melakukan hal-hal kayak bukan dia keseharian dia gitu loh. Nah jadi aku kan nongkrong nih Kak, kayak inilah anggapannya kayak di nasi kucing lah Kak, kayak angkringan kecil aja, nongkrong tuh malam-malam. Terus Dina bilang gini, Cit, gue mimpi apa? Gue mimpi si Rio datangin gue, dia nungguin gue, dia nangis sedih-sedih, kenapa ya? Mungkin dia lagi galauin lu kali. Terus ya terakhir gue dorong dia sih, gue saking kesel sama dia, katanya sih si Dina ini dorong sih, pokoknya berantem lah berdua, kayak main fisik lah Kak, karena mungkin kesel kali ya. Nah terus habis itu Dina kenalan nih, maksudnya teman aku comblangin gitu, maksudnya aku comblangin sama teman aku biar move on dari si Rio gitu loh Kak. Mungkin salah sih aku langsung comblangin, tapi nggak tahu ya, tapi ini kan maksudnya aku sebagai teman nggak mau ngelihat teman sahabat aku sendiri kayak galau-galau gitu. Nah udah nih, tiba-tiba udah seminggu nih Kak, udah seminggu mau 2 minggu lah, tiba-tiba si Dina nih kata mamahnya nelpon, kan rumah dia tuh kayak beda gang aja Kak, beda gang sama aku loh. Dekat-dekatan lah. Iya deket-deketan. Nah katanya si Dina ini kesurupan pas pulang jalan dari aku, yang dia cerita kalau misalkan apa namanya Dikuntit. diuntit-untit terus. Nah dia kesurupan, aku nggak percaya kan, terus Cita abis dari mana kalian? Hah? Dari mana apa tante? Coba kamu ke rumah deh sini, si Dina nih teriak-teriak di kamar. Aku datang, sumpah itu muka Dina tuh kayak apa ya? Ungu Kakak, bukan pucat Kak, tapi ungu. Tau gak gimana ya? Kayak orang sesak nafas, bibirnya ungu. Nah aku bingung, aku kira dia salah makan Kak, aku kira dia keracunan makanan yang kita nongkrong tadi kan. Nah terus aku bingung kan, terus ternyata tuh ada omnya Dina yang kayak bacain doa gitu loh, dikasih air anget lah, dikasih teh anget, udah. Terus abis itu aku pulang. Nah aku pulang itu Kak, aku lihat ada Rio di ini Kak, demi Allah ini aku lihat Rio itu lagi kalau di depan gang kita tuh ada kayak tempat apa namanya pos gitu kan, pos tapi ada warung. Nah bukan posnya sih, tapi lebih tepatnya dia di warung, kayak warung apa kalau orang beli rokok itu loh Kak, warung kecil lah. Nah dia lagi duduk di situ. Rumah dia itu jauh banget Kak, jauh. Rumah aku tuh tahu rumah Rio tuh jauh dari kompleknya rumah kami tuh, rumah kita berdua di situ tuh, karena itu kan dia masuk perumahan juga. Nah aku bingung ada Rio di situ. Aku mikirnya kayak paling Rio di sini, mungkin masih nguntitin kayak aku mah nggak cerita ke Dina, aku diamin aja. Udah tuh besok paginya aku tanyain, Din lu baik-baik aja kan? Iya Cid, gue lagi pusing aja kepala gue tuh. Terus oh ya udah, kalau lu ada apa-apa kabarin gue ya. Udah nih, aku nggak ke rumah Dina nih, tapi Dina ini nggak mau diajak keluar rumah loh Kak, kayak dia tuh kayak nggak enak badan gitu. Nah aku nggak ngubungin Dina selama 3 hari. Tiba-tiba mamahnya nelpon aku lagi Kak, mamahnya Dina, karena aku sama Dina nih dari kecil temenan kita nih, dari kecil. Terus
aku lihat postingan Instagramnya si Rio, posting kayak kata-kata gitu, kayak nyindir cewek gitu loh Kak. Tapi aku nggak tahu, kayak dia nyindir sahabat aku juga, kayak mampus lu, hidup lu nggak akan, pokoknya dia kata-katanya itu kayak mampus lu hidupnya nggak akan bahagia lah, kayak gitu loh Kak. Kayak semoga lu kena karma gitu-gitu loh Kak, kayak orang sakit hati aja gitu. Nah aku mau cerita ke Dina nih Kak, tapi lama kan aku 3 hari nggak ada chatan dia setelah dia kesurupan. Dan si mamahin nelfon lagi, Cita si Dina sakit demam tinggi gitu kan, minta tolong anterin apa kan jadi keluarga aku tuh sama keluarga dia deket banget kan Kak. Jadi nganterin dia pakai mobil papa aku, jadi ya udah nganterin gitu kan, ya udah dianterin nih ke puskesmas dekat situ, demam tinggi Kak, memang kayak apa, terus dokternya bilang kalau dia tuh kena apa, sakit apa, tipes. Iya tipes. Ini positive thinking karena dari dokter ya, aku juga mikirnya nggak kenapa ada apa-apa. Kakak tahu nggak ya bikin aku kaget apa lagi? Ada Rio di puskesmas, aneh kan? Itu aku kayak, hah, ngapain lu kesini? Terus dia nanya, Cita, dia manggil aku dari ujung Kak, kayak dari parkiran, Cita katanya gitu. Hah, lo ngapain kesini? Gue gituin kan. Terus dia bilang gini, enggak, lu sama Dina kenapa? Dia kayak muka dia sih kelihatannya khawatir ya Kak. Aku nggak tahu sih, muka dia khawatir. Tapi aku curiga kenapa ada dia gitu aja. Tapi aku nggak ada mikir yang aneh sih awalnya. Cuma kayak ngapain lu di sini? Kayak aku masih benci juga, ikut benci gitu loh Kak. Ikut benci sama dia. Terus habis itu ya udah nih, tiba-tiba lu ngapain kesini gitu? Ada tuh Dina di dalam sama mamahnya gituin kan. Terus habis itu ini aku pakai bahasa Kalimantan, udah mikam senap pulang sendikam karusa lagi kesini, kenapa kamu haurinya tarusa? Maksudnya tuh kayak udah pergi sana kamu, jangan ganggu Dina, jangan ngutit dia lah gitu. Maksudnya pergi sana, Dina nggak mau ketemu lu gitu kan. Terus maksudnya dia bilang aku hendak benar ketemu Inya kayak gitu. Maksudnya aku pengen banget nih ketemu dia katanya. Gak usah, aku karena aku jengkel kan, aku capek ya Kak. Lagi capek aku maki-maki aja kayak, jing lu sana pergilah, dasar katanya. Kayak aku kasar aja gitu, kayak kesel sama dia karena dia tuh udah nyakitin temen aku juga gitu, kayak aku nggak suka gitu. Udah tuh dia pulang kan, nah aku masih sama omnya juga sama di situ. Terus pulang lah dari puskesmas, pulang udah. Terus habis itu aku temenin Dina. Nah aku nginep Kak di rumahnya Dina. Nah aku nginep di rumah Dina, aku ngeliat Dina tuh garuk-garuk gitu loh. Apa? Kayak dia garuk-garuk punggungnya gitu loh Kak. Tahu nggak? Simbok. Gatel-gatel. Aku tidur, aku tuh kebangun gara-gara dia gerak-gerak mulu di apa namanya? Apa sih? Kasur ini nih. Ya gimana ya, dia garuk-garuk tapi dia gerak-gerak gitu. Aku kebangun dong kayak, kenapa Din? Aku kira dia kesakitan kan. Enggak, gue gatel banget Cit kayak gitu. Nah karena mama Dina tuh minta tolong temenin aku, maksudnya temenin Dina di rumah, jadi aku nginep nah aku tidur di samping dia kan, di kamar dia kayak biasa kan, rumah dia dekat juga sama rumah aku, jadi aku tidur aja di rumah kayak biasa. Terus ya itu aku kebangun, dia garuk-garuk, lama banget garuk-garuk, kayak kenapa Din? Kata, lu sakit ya? Enggak Cit, gatel banget sumpah. Nah terus aku bilang, yang mana gatel? Ini bokong gue. Terus ya udah pakai minyak kayu putih tuh, aku gituin kan. Udah tidur nih lagi, aku lanjut tidur, aku hadap ke kiri Kak. Kalau dari aku tidur, kalau aku tidur di sebelah kiri tapi aku hadap kiri. Nah aku membalikin badan ke dia gitu loh Kak. Iya, ngebelakangin si ini Dina. Ngebelakangin dia. Nah udah kan, terus habis itu dia masih kayak gerak-gerak gitu. Tapi aku ya udah, aku tidur aja lah. Bos aku nggak mikir apa-apa juga. Aku tidur. Nah besok paginya dia bangun duluan nih Kak, si Dina nih teman aku nih bangun duluan, dia mandi. Nah dia pakai anduk tuh Kak. Nah aku kan keluar, udah bangunin gue gituin kan. Iya Cit, lu hari ini mau kemana? Kata dia, kayaknya gue ntar mau pulang dulu gitu kan. Dia kali lagi pakai anduk tuh. Nah terus dia gimana ya Kak, tengah punggung belakang tapi dekat bokong, tau gak sih Kak, yang di atas. Iya. Nah tapi kan, nah dia kan gak akan bisa kelihatan tuh, kita nggak bisa noleh ke belakang itu, tau gak sih? Noleh tuh mungkin bisa noleh lah sedikit, tapi dia tuh nggak kelihatan. Kakak tau nggak, tiba-tiba pas dia mau, kan namanya cewek, sama cewek ya telanjang nggak apa-apa lah gitu kan. Iya. Karena udah biasa kita dari kecil. Dia
dia pakai handuk, udah pas dia mau ngambil baju ke lemari kan dia membelakangin aku kan, karena lemari dia tuh posisinya depan kasur. Nah dia ngambil baju terus aku lihat, "Din, kok tuh merah banget anjir, belakang belakang bokong lu," kata gua. "Hah? Apain mana Cit?" Ini oh mungkin maksudnya mungkin karena bekas gatel tadi malam kali. "Enggak anjir, tapi merahnya beda." Nah, aku kasih tahu ke mamahnya. Terus kakak tahu kan bedak Herosin? Iya, betul. Nah, dikira mamah itu mungkin dia kena Penyakit apa? kulit gitu. Bukan, apa sih? Gatel. Biang keringat, biang Ya, kayak gitu. Nah, dikasihlah bedak Herosin. Aku bilang, "Ih, merah banget anjir." Maksudnya merahnya itu kayak menjalar, jalar. Tahu kan? Kayak melingkar gitu. Tapi Iya. nggak lingkar panjang, nggak kayak lingkar tapi bulat. Dikasih apa bedak Horizon tuh sama mamahnya. Udah tuh, udah aku pulang kayak biasa. Terus ya udah aku mau, nah ini posisinya nih malam minggu nih Kak. Aku kan sering nongkrong sama dia lah. Aku chat, "Din mau keluar nggak? Mau kemana Cit?" "Iya nongkrong aja yuk. Kayak, kita keluar yuk. Ntar ada teman-teman juga." Kayak ya udah nih kita nongkrong. Nah kita nongkrong Kak. Si Dina nih udah fine fine aja. Nah terus habis itu Kak, si Dina ini kan PDKT sama temen aku yang cowok ini kan. Teman aku, jadi dia tuh kayak kayak ketemuan lah. Nah ada Rio, mantau juga ternyata Kak. Ternyata dia nongkrong di situ juga, maksudnya ya udah ketemu gitu, tapi dia ngeliatin banget. Terus habis itu pulangnya dia ngungkit kita di jalan. Itu kayak serem aja gitu Kak. Aku kan sama dia naik motor ya berdua, ngungkit tuh. Terus kayak tiba-tiba dia ngechat aku kayak, "Cit, Cit," kayak manggil aja tapi nggak aku balas sampai rumah Dina. Terus nih si Rio ngechatin gue nih, "Jangan dibalas Cit, jangan dibalas." "Kenapa?" "Kemarin dia nelpon gua." Nah si Dina baru cerita kalau si Rio nelpon Dina, katanya si Rio pengen ngajak Dina ketemuan, tapi si Dina nggak mau. Terus kayak dimatiin teleponnya. Mungkin kayak ada sakit hati sih Rio ini kayaknya sama Dina. Aku nggak tahu ya Kak, beneran ini terjadi sama Dina setelah yang habis pulang dari nongkrong itu. Dia nguntit kita kan, aku lihat sih dia nguntit kayak dia ngechat aku juga, nggak aku gubris, pokoknya nggak aku ladenin lah, nggak aku respon intinya. Udah pulang masing-masing. Udah besok dia, Kakak tahu nggak? Ini besok, ini masih siang Kak. Ini udah siang nih. Siang tapi dia kesurupannya pas lagi makan, kata mamahnya. Ya gimana ya, jadi tuh kan Kakak tahu kan piring ini Kak, apa piring kaca yang dapat sabunan itu, tahu nggak sih Kak? Nah itu tuh dia iniin Kak, apa dia tempokin ke kakinya, ke kaki punggung gitu loh Kak, ke pantat dia kayak ditempokin, kayak dia makan nih ditempokin gitu loh, maksudnya kayak dipukul gitu tapi ke pantat gitu pukulnya sambil makan. Terus dia teriak-teriak. Luka nggak waktu itu? Kenapa? Luka nggak? Kan itu piring kan? Iya itu pecah luka. Nah itu kata mamahnya nih, kenapa? Padahal baru kemarin kan habis jalan tuh malam minggu Kak. Nah hari Minggu ya siang itu dia kesurupan lagi. Nah mamahnya udah curiga nih kenapa. Nah terus terus aku dipanggil kan, katanya, "Kita ini kenapa nih?" Kayak teriak. Nah terus mami aku kan, maksudnya mami aku langsung datengin ke rumahnya si Dina ini kan sama tante-tantenya tuh. Ada tante sama omnya juga, dibacain doa. Terus mami aku nyaranin diruqyah aja si Dina gitu. Nah diruqyah nih si Dina nih malamnya Kak, malam masih hari Minggu, di hari itu juga Kak cari ustadz ngeruqyah kayak ya masjid Langgar gitu. Itu aja sih. Aku tuh curiga kok ada yang aneh ya semenjak dia putus nih sama cowoknya nih Kak. Jadi kayak aku curiganya tuh kayak, masa iya sih digunakan? Aku tuh jujur bukan tipe orang yang percaya sama hal-hal yang kayak santet-santet tuh, nggak percaya. Even emang di Kalimantan banyak sih yang kayak gitu Kak, emang ada. Lebih kayak minyak bulus aja Kak, kayak menarik orang. Lebih tepatnya itu sih, kalau di Kalimantan udah biasa. Tapi kalau untuk santet tuh aku kayak kurang agak percaya nggak percaya, tapi karena aku ngeliat kayak kayaknya di santet ya nggak mungkin sih, aku kayak berpikir positif aja. Nah Kakak tahu kan bekas tempokan apa badan yang luka-luka Yang di itu Kak? punggung itu, Itu ternyata makin menjalar Kak, menjalar ke atas, apa gimana ya? ke punggung. Ya ke punggung tapi ke arah ke ketek dia gitu loh.
Oke. Gitu tinggi banget. Nah udah tuh setelah setelah diruqyah ya kan mamahnya bilang harus mandi bersih, mandi hadas gitu kan. Dimandiin Entar hadas lu tuh. pas diruqyah itu kata yang ngeruqyahnya apa Ya yang kan disampaikan? Mbak Ruqyah mah ustad mah ngeruqyah kayak Oh ya iya. udah kayak biasa aja kan, namanya ustad kan nggak percaya hal-hal seperti itu, Kak. Iya. Oh berarti ya diruqyah aja gitu ya tapi nggak tahu. Diruqyah aja tapi dia Heeh. muntah-muntah. Nah ustadznya bilang kayak, "Iya ada yang mengganggu aja ini," kata ustadznya. "Kalau bisa jangan keluar-keluar dulu ya, jangan keluar sampai malam dulu. Si Dinda kalau bisa istirahat aja, jangan lupa sholat," katanya gitu. Sebelum tidur katanya harus wudu dulu dia, sebelum tidur harus wudu sama dia harus, banyak-banyak baca Al-Fatihah, Oh itu saran dari ustadznya. Ustadz, iya, baca doa Al-Fatihah 4 lah katanya gitu kan. Udah nih, udah saran karena kan aku ngelihat Dinda tuh muntah-muntah, matanya makin kayak ngelebar gitu loh, kayak gimana, kayak tatapan kosong lah, Kak. Udah tuh, jadi karena aku khawatir juga, aku temenin dia nginep lagi tuh aku di rumah pas habis dia diruqyah. Nah, yang aku lanjutin ya. Nah, setelah itu baru deh si Dinda ini, eee, pas mau dimandiin gitu, Kak, disuruh mandi lah, belakangnya itu menjalar tuh, Kak, ada bekas apa sih tadi kataku yang ini loh, yang kayak gatel-gatel gitu. Heeh. Apa, kayak penyakit kulit sih, Kak. Kalau aku ngelihat positive thinking-nya penyakit kulit. Tapi Herpes herpes gitu. nah Oh bukan, kalau beda. herpes aku tahu beda. Beda, Kak. Ini kayak gatal-gatal kayak merah tapi menjalar. Merah, kalau herpes kan bentol-bentol ya. Ini enggak, Heeh. itu kayak kayak digigit-gigit gitu loh, Kak. Nah, udah tuh. Terus tiba-tiba ada telepon masuk. Si Rio nelpon ke HP-nya si Dina. Aku matiin dong, aku matiin. Nah, terus aku matiin kan teleponnya, aku bilang, si Rio nelpon kamu terus tuh, udah nggak usah diangkat Cit, biarin aja katanya gitu kan. Udah, terus abis itu, nah temen PDKT-an si Dina nih datang ke rumah Kak, jengukin, bawa makanan lah, bawa nasi goreng gitu kan. Nah kita ngobrol di ruang tamu rumahnya Dina, ngobrol sampai cowoknya datang. Nah si ternyata nih si Dina ini kan lagi gatal-gatal gitu, dia setiap ngobrol sama kita garuk-garuk mulu, Kak. Terus aku bilang, "Din, jangan garuk-garuk entar makin luka, itu bekas paha lu aja masih luka-luka tuh, bekas yang pecahan piring tadi." Udah. Terus aku bilang kan dia tuh jadinya 2 luka, Kak, punggung sampai ke bokong sama paha dia yang dia tempok-tempokin ke badan dia. Yang pakai piring tadi ya? Iya, yang pakai piring tadi, yang kata aku tadi. Nah, setelah itu udah nih kita makan, ngobrol. Nah, terus habis itu si teman aku yang cowok ini dia pulang, dia bilang, "Pulang tante, pulang Cit," dia bilang, "Iya oke." Terus udah pulang nih, tiba-tiba si Aldi nih nelpon aku. Jadi cowok yang dekat namanya Aldi, Kak. Jadi dia nelpon aku kayak, "Cit, anjir, si Rio tuh kan ada masalah apa sih sama gue, dia mau ngajak gue berantem." Nah, gitu, Kak. Dia nelpon si Rio ngajak berantem, mau ketemuan di stadion. Jadi tuh kayak stadion tuh ya stadion bola tau kan, Kak. Nah, orang kalau di Kalimantan tuh stadion tuh tempat orang sering berantem kalau pulang sekolah. Nah, di situ. Nah, terus aku lanjut ya. Nah, setelah udah jangan digubris, ngapain tiba-tiba Rio mau ngajak gue berantem, nggak tahu, gue nggak ngerti juga. Tadi dia ada di deket situ, di deket warung. Lah, aku bingung lagi kenapa di deket warung, deket depan gang itu loh, Kak, deket rumahnya Dinda. Nah, aku bingung nih, dia mantap-mantap dulu. Terus aku kasih tahu ke mamahnya. Karena kan aku kayak kesel gitu. Tante, ini kayaknya si Rio tuh nguntitin si Dinda tahu tante. Terus ditanya, "Dinda, kamu gimana sama si Rio?" Mamanya nanya kan, "Gimana sama si Rio?" "Udah mah, aku nggak ada urusan sama dia. Itu coba omongin baik-baik itu." Mama juga kemarin waktu nyapu teras, Mama lihat tuh Dino tuh kemarin lewat-lewat rumah kita mulu, katanya gitu, digituin. "Hah, kapan mah?" Nggak tahu kapan itu," katanya. Nah udah tuh. Terus diceritain aja kayak biasa, udah tegur aja dulu. Aku ceritain ke mamahnya biar udah nanti kalau misalkan kayak gitu kamu nggak usah lagi respon Rio. Mamanya juga ikut marah tuh, Kak, karena aku aduin juga. Karena kan aku bilang udahlah Din, jangan dipikirin gitu kan. Udah nih udah. Terus aku tidur di kamar Dinda. Terus tiba-tiba, Kak, si Dinda nih nyengkram tangan aku gitu, teriak-teriak, kesurupan lagi dia padahal baru diruqyah loh.
dia baru dia bangun pas azan dapat pas summer azan subuh di di Kalimantan tuh. Dia teriak-teriak lagi, terus aku bilang, aku kan namanya takut ya Kak, aku jatuh dari kasur, terus aku panggil mamahnya, terus habis itu teriak-teriak kan, terus dia jambak rambut dia, nah aku panggil mamahnya, tante si Dina tante, gue namanya takut ya Kak, hantu aja gue takut, apalagi kayak gini, maksudnya ngeliat dia temen gue takut, gue serem banget, kayak ngeri banget gitu, mana tangannya panas banget Kak. Ya udah tuh Dari itu gitu saya raut wajahnya temen lu juga berubah. berubah ya. Enggak, tapi kayak bibirnya nah aku udah feeling nih, aku yakin pasti dia apa-apain di Dina nih, soalnya dia udah 3 kali kesurupan Kak. Feeling aku udah nggak baik nih, fake ini kata gue mah, apa kayaknya kena santet atau apa gitu. Nah aku cerita ke tante, terus Dina tuh setelah itu Kak, yang terakhir yang dia kesurupan ini, dia kan dibacain doa lagi tuh, disuruh istirahat, mungkin kayaknya ya habis di ruqyah kali ya, mungkin masih ada yang ganggu dia, harusnya kan nggak ada ya Kak, positive thinking gitu kan, cuman dia masih kayak keganggu, mana dia bokongnya itu udah kayak merah-merah gitu. Tapi gini, siapa tak itu lama banget dia dikerjain. Iya. Berapa bulan itu sampai pas sembuh gitu. Sampai udah mau 3 bulan sih Kak jatuhnya, tapi aku nih cerita yang udah terjadi aja ya Kak, karena stepnya ini lama. Setelah ketahuannya itu pas mamahnya tuh ada temen nih, kayak kan di Kalimantan kan suka baca pakai kopi itu Kak, baca orang kalau hilang barang, baca orang gitu loh Kak. Nah kita kayak ke dukun aja gitu, dukunnya Kalimantan, mbak gitu loh, Kayak orang yang punya kayak gitu dah, yang bisa yang kayak gitu ya. telinganya panjang, Kakak tahu nggak? Itu saya juga telinga saya panjang, tapi saya nggak bisa. Ya lanjut tak? Iya, bolongannya panjang Kakak pasti. Oh iya. Yang telinga orang Kalimantan panjang tuh, yang bude-bude gitu loh Kak, tua-tua itu. Nah kan bacaan dia kan sambil ngunyah kunyit tuh yang di mulutnya tuh, yang kuning-kuning tuh. Nah diolesin tuh, intinya dibawalah si aku nih, singkat-singkat aja kayak, intinya dibawa nih si Dina nih ke tempat bude itu, terus dibacain doa, baru masuk terus bilang gini, Aduh, anak sekarang. katanya gitu. Ibu yang ngomong, aduh anak sekarang, katanya. Aku kaget dong, kenapa baru masuk ibunya udah ngomong kayak gitu tuh. Ini kamu diguna-guna, katanya gitu. Disantet kamu, katanya, ada yang ngirimin barang, katanya. Coba cek dulu di kamar, ada barang nggak, katanya gitu. Ada barang nggak yang dikasih gitu, yang diambil gitu. Terus aku tanya, Din, emang ada barang apa, ada yang dikasih? Enggak, terakhir gue dikasih topi sama si balikin, maksudnya topi yang dibeli dulu. Dina tuh beliin topi buat si Rio nih Kak, ternyata dibalikin tuh topinya, kayak gitu ceritanya. Oh balikin lah sampai rumah tuh Kak. Nah ini aku cerita dulu yang di situ, ternyata dia santet Kak. Jadi tuh ternyata nyantetnya tuh merusak badan Kak, nyantetnya tuh temen aku tuh dirusak badannya gitu. Terus kayaknya coba cek dulu barangnya, soalnya ada yang disimpan di situ, katanya gitu. Nah ya udah nih, dibacain doa, teriak-teriak, ya pokoknya dibacain doa kayak orang ini. Kalau aku lihat versi orang ruqyah sama versi dukun Kak, hampir sama. Bukannya aku ini ya Kak, tapi aku hampir sama ngeliat kayak ibunya bacain doa tapi sambil teriak nih si Dinanya, sambil muntah-muntah sama. Oh, respon si Dinanya yang sama ya. Iya sama waktu dia di ruqyah juga kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak mungkin menghilangkan aura negatif atau apa gitu, aku nggak tahu, tapi aku ngeliatin aja, aku nemenin dia aja Kak ke dukun, karena kan ada mamahnya juga, kayak karena namanya orang Kalimantan percaya kayak gitu ya Kak, jadi aku mah ngikut aja nemenin. Ternyata iya bener dia disantet, tapi ya positive thinkingnya mamahnya tuh mengira bukan Rio, maksudnya kayak ada temen yang jahat kali, yang jahil nggak suka sama Dinda gitu kan mamahnya kan. Tapi kalau aku feelingnya pasti pacarnya tuh. Tapi Nggak. ada buktinya nggak? Ini pas budaya bilang dia ngasih tahu ciri-cirinya. Mbak Dina ini, katanya, Mbak Dina ini kalau kamu ada bikin orang sakit ya, katanya gitu. Maksudnya sakit hati gimana Bu, katanya? Yang bikin orang sakit sama kamu, kayak
kayak kamu merendahkan seseorang katanya gitu. Terus aku tanya, ingat-ingat nih dulu ngapain orang nih? Nggak ada anjir. Atau kayak lu meludah orang atau nggak sengaja atau gimana? Enggak, demi Allah nggak ada, kata Dina cerita gitu ke aku. Terus habis itu mamahnya Dina bilang gini, emang kenapa Mbak, katanya, kenapa Mbak, ini anak ibu ini diikutin sama 5 orang di dalam dia nih. Terus ada yang ngirimin barang, kayaknya barang itu yang bikin dia kayak gini. Ya coba ibu cek dulu di kamar atau di mana gitu, ada nggak nerima barang atau dapat barang, katanya. Aku tanya, dia ada nggak? Nggak ada gua, katanya. Terus aku kena marah nih sama mamahnya, Cita kamu kemana aja sama Dinda waktu itu? Gue kena marah kan, maksudnya nggak ada tante, kita nongkrong doang, jalan doang, nggak ada kemana-mana, belanja juga nggak ada, aku gituin. Aku kena marah kan, ya udah jangan keluar lagi ntar abis ini ya. Nah aku kena marah juga karena kan Dina kan sering sama aku kan jalannya berdua. Udah tuh, setelah itu terus aku bilang sama mboknya, Mbok, ini coba Mbok lihat deh di belakang dia tuh ada kayak gatal-gatal gitu. Dia kegatelan sih setiap tidur, coba dia. Nah pas dibuka, mboknya langsung bilang, kakak tahu kan makanan sirih yang dia makan di bibir itu, dia tempelin ke badannya Dinda. Terus Dinda teriak kesakitan. Terus dibilangin, lah ini udah kena, ini udah masuk, kata gitu. Udah dari kapan nih, katanya? Udah dari lama ini, kayak si mboknya bilang udah lama ini, kenapa nggak diobatin, katanya. Ini udah masuk bu, coba lihat bu, ini bukan gatel, ini bukan penyakit, ini nih dapat kiriman. Nah digituin kak. Berarti kalau dia bilang ini udah lama, nggak sekali doang lu datang ke situ ya, ada Iya, cerita ternyata. lain ya pasti. Karena kan aku nggak sama Dina setiap hari kak, jadi jatuhnya tuh kan aku nggak di rumah dia kan kadang-kadang, walaupun rumah kita tuh satu beda gang gitu. Gini ya, ketika udah ditawarin sama si mboknya itu kan, nah itu berarti kan karena si peletnya itu katanya udah lama, Udah pasti udah masuk. nggak sehari 2 hari gitu ya buat ngobatinnya. Iya cepat. Nah itu kataku sampai 3 bulan. Badan dia kurus banget tuh. Pokoknya dia jadi kayak gak keurus lah kak. Gak keurus anaknya, yang awalnya dia suka makeup kayak gitu loh. Gak makeup, kalau keluar kayak polosan aja gitu. Gak pakai alis gitu-gitu. Kayak bukan Dina aja. Terus diajak nongkrong juga sekarang agak susah. Pokoknya Dia beda ya, iya kayak orang sakit tipes sebenarnya, bener deh. Memang kayak sakit tipes. Terakhir kan memang dia kan awalnya itu dari tipes itu loh kak. Iya Yang awal itu ternyata dari situ, ternyata dia udah kena. Nah aku awalnya nggak curiga, pas aku ingat-ingat, nah baru dia aku cerita ke mami aku cerita ke mamahnya Dinda juga. Iya Mi, aku kan di rumah dipanggil Ade ya kak, jadi aku cerita, Mi, Ade tuh kemarin tuh sering kalau setiap pulang jalan sama si Dinda nih, dia tuh si Rio nih selalu datang nih, kayak dia nongkrong di depan warung, padahal dia tahu rumah dia jauh banget. Terus waktu yang nongkrong kemarin dia tuh mau ngajak berantem gebetannya si Dinda nih, nggak tahu deh kabarnya gimana tuh gitu. Tapi setelah kembaunya itu udah sekali pertemuan itu langsung sembuh atau gimana? Enggak, belum, masih step disuruh ada pengobatan khusus, kayak dia disuruh mandi, terus dia nggak boleh makan bawang, nggak boleh. Treatmentnya itu. Iya, dikasih tahu gitu. Terus abis itu dia harus nyimpen beras kuning di bawah ranjang gitu kak, diikat pakai kain. Barang-barang yang pernah dikasih sama mantannya itu dibuang lagi. Itu udah ketemu, itu top. Jadi kakak tahu kan topi itu? Iya, yang topi. Topi, di dalamnya topi itu tau gak sih yang di atas topi yang snapback itu kan, tau kan kak yang kak itu disimpan kayak tali diikat di kain kuning, ada tulisan tinta warna hitam yang spidol gitu, bacaan ayat apa gitu aku nggak tahu. Terus ada nama Dinda itu kayak mantra gitu ya. Iya, tapi ada nama Dinanya juga. Iya, terus ada mantra gitu aku nggak tahu, terus namanya pokoknya itu nama temen lu tuh ya. Iya, nama panjang dia ditulis di situ ya. Gitu. Tapi emang udah itu pembuktiannya ya, itu penjelasan bahwasanya kalau yang selama ini ngerjain temen lu itu si mantannya itu. Iya, itu baru ketahuan. Nah tapi sekarang yang
kan itu mantannya udah nggak ada kan, maksudnya aku telepon dia, aku chat dia nggak ada, terus Instagram aku diblokir Instagram dia. Nah itu dia nggak tahu deh, udah nggak ada kabar. Itu udah lama banget kan, waktu kapan ya, udah tahun berapa, 2018an lah. Tapi teman lu udah sembuh sekarang. Udah sembuh sekarang alhamdulillah. Udah normal ya, Udah alhamdulillah. normal, cuman itu pengalaman yang sangat-sangat epic juga sih kalau aku lihat, karena badan dia tuh rusak aja gitu kak. Maksudnya kalau dibilang nggak mulus jatuhnya bekas kayak luka bakar, tau nggak kak? Iya tahu. Kakak tahu kan kalau misalkan kita kalau kena cacar air, bekasnya gimana, bintik-bintik. Nah itu badan dia kayak gitu, belakang punggung bokong dia gitu. Soalnya itu sampai ke pantat dia gitu loh kak. Iya. Nah itu Gimana Ki? Thank you banget tak. Sebelumnya tak, ya Allah, lengkap banget bener tak. iya pokoknya gitu kak. Yang pertama sih semoga teman lu sekarang udah nggak dapat gangguan lagi ya. Terus nggak tahu ini bisa dikoreksi sama yang lain juga. Feeling gue sih dari semenjak nggak ada kabar itu si inisial R ini, gue pernah dapat informasi kalau misalkan suatu kiriman, suatu santet ini berhasil dicabut, itu malah justru bisa membahayakan yang ngirim loh. Oh gitu ya kak. Hmm. Nah, tapi maaf kak aku potong. Tapi aku semenjak yang waktu terakhir dia tuh ada nelpon doang, tapi nggak keangkat sama si Dinda karena Dinda cerita. Nah kan Dinda ini ada menjalani pengobatan kak. Dia pokoknya dia nggak boleh keluar kamar. Pasti kakak kan udah pernah dengar minyak bintang kan ya kak? Jadi Yang dibawa Ibu Ida kemarin yang sempat viral itu ya. Iya minyak kayak gitu. Nah ternyata itu bisa mengobatin kayak luka-luka bakar juga. Maksudnya luka-luka gitu loh kak. Tapi tetap kali ya masih ada. Nah jadi tuh minyak, ya semacam minyak bintang juga diolesin ke punggung. Tapi aku mah positif tinggi aja, dia kan udah sembuh juga sih Dinda. Kalaupun si Rio kenapa-napa aku nggak tahu ya kak, karena semenjak terakhir dia nelpon itu juga nggak keangkat, terus nggak ada kabar udah. Dan aku malah ngechat dia nggak diangkat, nelpon itu nggak diangkat kak, karena aku kayak pengen maki-maki dia karena aku tahu dia nyantet temen gua nih gitu kan. Dan lu posisinya juga udah menang waktu itu kan. Nah terus abis itu kak, tahu nggak, satu circle aku yang di Kalimantan tuh kita nongkrong nih. Nah teman-teman cowokku kan banyak kak. Kita tuh pengen datangin rumahnya Dina nih, gitu. Tapi nggak ada yang tahu rumah dia di mana. Jujur aja aku juga nggak tahu rumah dia. Yang tahu tuh Dina, tapi Dina ini nggak mau ngasih tahu kak. Kayak dia bilang biarin aja Cit, udah biarin aja Cit. Tapi teman-teman cowok nih pada kayak mau ngajak berantem aja gitu. Apalagi gebetannya Dina yang sekarang. Nah, alhamdulillah gebetan yang aku comblangin kak, Dina udah nikah berdua. Alhamdulillah. Udah lama. Alhamdulillah, berarti udah aman berarti ya. Nah, alhamdulillah dah kalau kabar baiknya kita. Itu aja Tapi sih.